Selamat siang teman-temanku dan Pak Grego. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video Pak Grego tentang kesombongan manusia. Pertanyaan nomor 1 yaitu adalah menurut ideologi agama dan keyakinan saya, bagaimana cara saya untuk menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda cara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Pendapat saya pribadi menurut hal ini pastinya adalah dengan cara saling menghargai antar agama. Ketika contohnya seperti agama Katolik dengan umat Islam, kita harus saling menghargai antar sesama. Ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah, ya kita toleransi. Dan ketika kita beribadah, umat Islam pun juga harus bertoleransi dengan kita. Dan bahkan kita harus saling melengkapi satu sama lain. Sehingga relasi kita dengan sesama yang berbeda agama akan terus sejahtera dan juga harmoni. Sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan apakah agama saya setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci terkait. Oke, saya mulai dari kapitalisme. Kapitalisme itu adalah suatu sifat egoisme yang biasanya muncul pada kehidupan konsumerisme. Contohnya seperti orang yang sifatnya benar-benar konsumerisme atau serakah, itu punya egois yang tinggi, itu yang disebutkan sebagai kapitalisme. Lalu individualisme itu apa? Pastinya individualisme dari kata individual, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Jadi sama juga serakah untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain selain dirinya sendiri. Lalu konsumerisme itu adalah suatu orang yang serakah. Konsumen adalah pengguna, sehingga orang ini menggunakan sangat banyak sumber daya di sekitarnya sampai orang lain tidak mendapatkan sumber daya tersebut. Itu bisa disebut sebagai konsumerisme atau keserakahan. Lalu hedonisme itu adalah kehidupan yang hanya tujuannya untuk enaknya saja. Contohnya seperti kita hanya mengejar suatu pleasure atau kesenangan dalam hidup ini dan tidak memikirkan material-material rohaniah dan hanya memikirkan material keduniawian yang bisa menyebabkan kita menjadi senang. Dan agama saya, agama Katolik, sangat tidak setuju maksud saya dengan hal tersebut karena semuanya negatif dan benar-benar harus dijauhi di dalam dunia ini ketika kita ingin selamat di akhirat nanti. Nah, jawaban dari nomor 2 tadi ada dari beberapa kutipan di kitab suci, yaitu contohnya pada ayat Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21a, lalu Amsal bab 21 ayat 17, Yesaya bab 5 ayat 11 sampai 12, lalu Roma bab 7 ayat 18 sampai 20, Galatia bab 5 ayat 16 sampai 18, Roma bab 6 ayat 14. Itu merupakan beberapa kutipan yang familiar dengan pertanyaan nomor 2, bisa diambil dari kitab suci. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu adalah dalam kitab suci kita dijelaskan tentang konsep dunia kiamat yang disebabkan karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Oke, jadi saya akan di sini mengambil satu buah topik, yaitu tentang Menara Babel. Jadi Menara Babel ini singkat cerita, Menara Babel ini adalah suatu lambang kesombongan dari manusia di kota Babilonia, yang dimana menara ini dibangun setinggi-tinggi mungkin untuk atas dasar kesenangan dan juga kebanggaan dari manusia untuk membangun menara setinggi itu. Dan bahkan mereka berkata banyak sekali yang ingin dilakukan di atas menara tinggi itu, sehingga mereka merasa berada di atas daripada yang lainnya. Nah, menara ini singkat ceritanya dibangun di suatu kota yang bernama Babilonia. Awalnya kota ini dibuat karena adanya keinginan sekelompok manusia untuk tinggal bersama, dan akhirnya terbentuklah kota Babilonia ini. Namun sekelompok orang ini akhirnya tidak lepas dari sifat kesombongan mereka, yang dimana mereka akhirnya membangun tower Babilonia tersebut atas dasar kesombongannya. Dan selama berjalannya tower Babilonia, semuanya memang terlihat baik-baik saja, sampai di kitab suci dituliskan Tuhan Yesus turun ke bumi ini untuk melihat kota Babilonia serta tower yang dibangun oleh manusia tersebut. Lalu ditemukannya ada banyak sekali sifat kesombongan di sana. Makanya Tuhan Yesus di sana bertindak untuk mengacaukan
bahasa mereka. Nah, ini merupakan penanda munculnya akhir dari Tower Babilonia ini sebelum mengalami kehancuran karena semua penduduk di kota Babilonia dan juga di Tower Babilonia itu dikatakan bahasanya oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka yang memiliki bahasa yang sama akhirnya pergi ke daerah yang lain daripada yang punya bahasa yang lain. Jadi sekelompok orang yang punya bahasa yang sama pergi ke tempat satu, dan sekelompok orang yang berbahasa sama pergi ke tempat dua. Maka mereka terpisah-pisah dan meninggalkan menara Babylon tersebut. Nah, disitulah makanya kenapa kok Tuhan Yesus menjalankan ini itu juga ada alasannya, karena agar perintah kerajaan Allah itu bisa tersebar ke segala arah dan bukan hanya kesombongan yang mendominasi sekelompok orang di Babilonia pada saat itu. Saya James Valentinus Tawijaya, NIM 20L10009, mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini. Terima kasih.